Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Jo di Bimbel Jo. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika untuk sekolah dasar volume 1 SD kelas 6. Oke, ini bukunya ya. Kalian perhatikan. Kalian apabila ada buku tersebut, silakan dibuka. Yuk kita belajar sama-sama. Kita mulai belajar pada halaman bab pertama, yaitu judulnya simetri. Nah, ini ya. Oke, Mbak besarkan. Nah, iya teman-teman. Katanya simetri. Dedi dan teman-temannya memutuskan untuk membuat beberapa mainan. Mereka membuat berbagai jenis dan bentuk, menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki bentuk yang seimbang dan indah. Layang-layang, kita dapat melipat kertas dan membuat sebuah bentuk penggulat sumo, ini ya gambarnya, dengan melipat satu sisi tepat di atas sisi yang lain sehingga diperoleh bentuk yang termasuk dalam kategori grup A pada halaman 7. Nih ya. Nih. Oke. Kemudian di sini ada anak-anak yang bermain dengan jenis-jenis mainan. Yang pertama, adik sepasang ini memainkan kertas lipat dan membentuk topi samurai. Kemudian memainkan kertas lipat dengan gambar pegulat sumo. Kemudian ada tiga anak bermain kincir angin. Ada dua anak sepasang memainkan puzzle dan tiga anak yang memainkan permainan baling-baling bambu. Kalian pasti sudah pernah memainkan ini semua ya teman-teman. Di sini ada kalimat, ayo kelompokkan pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, semua kertas, teka-teki gambar atau puzzle, kincir angin, dan baling-baling bambu di atas ke dalam tiga kelompok berikut. Nah, yang A. Satu sisi dari bentuk ini tepat menutup bagian yang lain jika dilipat pada bagian tengahnya. Berarti jawabannya adalah topi samurai dan penggulat sumo. Sini saya tebalkan. Katanya pesawat kertas nih ya. Nah, berarti topi samurai dan pegulat sumo ya. Ini sudah berarti. Oke, berarti ini sudah topi samurai, pegulat sumo ya. Oke. Kemudian bentuk tersebut terlihat sama dengan bentuk semula pada saat diputar. Artinya kincir angin ini ya dengan baling-baling bambu. Kemudian bagian tersebut tidak saling menutupi saat dilipat atau diputar. Mbak jawabnya adalah apa? Puzzle. Yang belum apa teman-teman? Pesawat kertas layang-layang ya. Nah, pesawat kertas dan layang-layang ini termasuk yang mana yang ketiga ini? Kalau pesawat kertas, dia berarti menutup bagian yang lain dan dapat pada bagian tengahnya ya. Berbentuk tersebut terlihat sama dan berbentuk semula pada saat diputar. Hmm, Kalau ini layang-layang jelas dia termasuk yang ini ya teman-teman. Kita tambahkan berarti di sini. Layang lah, layang-layang ya. Layang, layang. Kemudian pesawat kertas. Pesawat kertas juga menutupi bagian yang lain ya. Pesawat kertas. Nah, ini ya. Kita tambahkan. Kemudian halaman berikutnya.
Simetri lipat pada bangun datar. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Jika pada gambar tersebut dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, apakah satu sisi dari bentuk pada gambar dapat menutupi bagian sisi yang lain? Nah, besarkan. Jadi yang pertama, bagaimana caramu melipat bentuk-bentuk di atas tepat menjadi dua bagian yang sama? Gambarkan garis lipatnya pada setiap bentuk di atas. Nah, ada 3 gambar ya. Maka Mbak gambarkan garis lipatnya ya. Yang A seperti ini, B ini, C ini. Kalian bisa langsung tiru ya. Kita ambil yang tengah-tengahnya. Lanjut nomor 2. Gambarlah bentuk lain dengan syarat jika dilipat bagian tengahnya maka satu sisi bentuk dapat menutup bagian sisi yang lain. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Yang pertama lingkaran, yang kedua ini segi 6, segi 6 ya. Kalian buat harus sama persis seperti Mbak buat, agar nanti ketika dia dilipat, dia akan menutupi sisi yang lainnya. Oke? Di sini, kamu harus tahu, suatu bangun datar disebut simetri jika dapat dilipat sepanjang garis lurus dan satu bagiannya tepat di atas bagian yang lain. Garis lipat tersebut disebut garis simetri atau sumbu simetri. Nah, ini ya perlu kalian ingat ya. Perlu nih. Jadi ini contoh gak sumbu simetri. Sumbu simetri mana yang garis tegak lurus ini, teman-teman? Oke ya, lanjut. Sifat-sifat garis simetri pada bangun datar. Nih, bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai titik sudut, sisi, dan sudutnya jika di bidang tersebut dilipat sepanjang sumbu simetrinya. Titik mana yang akan berada pada titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri? Nah, titik mana yang berada di titik B dan K jika dilipat? Maka ini B, ya, ini B. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ini B. Saya pakai pensil aja berarti ya. Titik B. Nah, ini titik K. Nah, ya. Kalian perhatikan dua titik ini. Maka titik mana yang berada di titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetrinya? Maka B ini akan berdempetan dengan titik N. Maka titik B itu sama dengan titik N. Nah, Mbak buatkan seperti ini ya. B itu sama dengan N. K itu sama dengan E. Jadi yang titik ini sama dengan titik yang ini. Nah, yang E ini sama dengan titik yang K ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Yang kedua, sisi mana yang akan berada tepat di atas garis AB dan DE? Nah, AB, ini garisnya. Sisi ya, AB. Maka AB ini sama dengan AN. Nah, ini. Garis AB di sisi ini. Jadi saya buatkan. Jadi dari garis ini ke sini itu sama dengan garis A ke N. Nah, sama. Kemudian D, E. Mana D? Ini ya. D dengan E. Itu sama juga dengan L dengan K. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian sudut mana yang akan berada tepat di atas sudut D dan J? Nah, ini D mana D? Ini D, ini J. Nah, ya, sudut mana? Maka sudut C dan M. Atasnya kan yang ditanya. Nah, oke, paham ya? Nih, ini katanya baik titik. Nah, ini perlu nih. Baik titik yang berimpit, garis yang berimpit, ataupun sudut yang berimpit
itu disebut dengan korespondensi atau sudut yang bersesuaian. Itu ya, itu intinya. Kemudian kita pelajarin ini, latihan bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo tuliskan titik, sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi titik A, nah sini ya Mbak buat ya. Titik A itu sama dengan A, titik B itu sama dengan G, C dengan F, D dengan E. Itu titik. Jelas ya teman-teman? Ini titik. Kemudian sisi. Kalau sisi, jadi ada 3 jawabannya. Titik sisi sudut. Kalau sisi AB ini sama dengan sisi AG. Nih, terus sisi BC sama dengan GF, CD sama dengan FE. Nah, sudut A sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut G, sudut C sama dengan sudut F, sudut D sama dengan E. Jadi kesimpulannya baik titik sisi dan sudut itu besarnya sama semua atau berkorespondensi atau bersesuaian ya. Sesuai dengan ini tadi ya. Lanjut. 3. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. Nah, titik B dan N saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Mana? Ini garisnya nih. Saya buat ya. Ini garisnya BN. Nah, berpotongan dengan sumbu simetri Q. Nah, potongan dengan Q. Nah, ini. Dia ada tegak lurus. Garis BN itu tegak lurus dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya ini. Nih. Jadi dia ini kalau digambarkan ya, yang nomor 1 ini, gini. Nah, nah, jadi ini. Ini B, ini N. Nah, ini adalah tegak lurus dengan sumbu simetri. SS ya, saya namakan ya, sumbu simetri. Kita buka kurung, SS itu sama dengan sumbu simetri. Saya singkat ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini, tegak lurus dia. Kemudian nomor 2, OP. Mana? OP. Bersesuaian, saling bersesuaian. Perhatikan garis OP itu berpotongan dengan sumbu simetri. Nah, mana lagi dia? OP. Juga sama. Dia juga tegak lurus dengan sumbu simetri. Di titik R. Ketemunya di titik R. Kalau ini tadi Q. Kalau misalnya ditanya ya, tanya sama gurunya. Yang ketiga, bandingkan panjang garis QB dan QN dan RD dan RP. RD dan RP. Jadi kita bandingkan mana garisnya. QB. Mana Q? Ini ya. Dari Q ini kita buat 2 ya. Nah, kita buat gambarnya. Oh, sabar. Kita buat gambarnya hitam ya. Jangan biru aja. Jangan biru ya. Ini udah biru ya. Biru gitu biru. Nah, ini aja lah. Hijau. Nah, BQ. Apa tadi? QB. Itu dengan QN. Nah, kita buat juga QN. Ya. Nih. Nah, apa? Bandingannya apa? Artinya QB dan QN itu sama panjang dan bersesuaian. Jadi kalau misalnya nih di sini kita buat 3 cm,
maka berapa nilai BN-nya? Ya juga sama ya, 3 senti juga. Oke, nggak usah dibuat senti ya. Kalau ini 3, berarti di sini juga 3, gitu ya. Jadi sama panjang. Kemudian garis RD dan RP, mana RD? Kita buat RD. RD dari berarti dari titik ini ya. Ada titik ya. RD. Nah, dengan RP. Nih. Nah, sama panjang enggak? Tidak. Dia tidak sama panjang atau tidak bersesuaian. Paham ya? Ini note yang harus kalian temukan ya, yang harus kalian ingat ya. Dia katanya berkorespondensi atau saling bersesuaian. Nah, bangun itu garis yang berhubungan. Nah, untuk bangun yang memiliki simetri lipat, garis yang berhubungan dua titik yang bersesuaian atau berkorespondensi selalu, nah selalu katanya, selalu tegak memotong tegak lurus dengan sumbu simetri. Jadi panjang dari sumbu simetri ke titik-titik yang bersesuaian sama. Nah, jelas ya. Nih, latihan. Bangun datar di samping memiliki simetri lipat. Yang pertama, bagaimana garis CU memotong sumbu simetri? Ini mana CU? Nih, C memotong sumbu simetri. Ya tegak lurus ya. Memotong tegak lurus, memotong garis HD. Ini memotong sumbu simetrinya HD. Jadi dia sudah dikasih nama sumbu simetrinya adalah HD. Dia tegak lurus. Kemudian memotong tegak lurus di garis HD, dia itu bertemu dengan titik J ya. Yang kedua, jika panjang garis BI 25 nih, nah coba buat ya, BI itu 25 mm, berapakah milimeter garis FI? Nih FI. Karena dia sama, berkorespondensi atau bersesuaian, maka FI juga 25 mm. Selesai pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikutnya yaitu yang bagian ini ya. Oke, cukup kita belajarnya sampai halaman 5. Halaman 5 sampai sini. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti dan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.